sahabat sehat, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan pastinya semoga harus semangat selalu. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara podcast bersama KSM Bedah Saraf. Dan pastinya kita akan membahas tentang bedah saraf, bukan bedah saraf ya, bedah saraf. Dan pastinya terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi yang telah mendukung podcast kita saat ini. Nah, para sahabat sehat, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan bedah epilepsi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Saya sendiri juga sebenarnya penasaran nih ya, perkembangannya itu apa aja ya di Rumah Sakit Karyadi ini untuk melakukan tindakan bedah epilepsi. Kalau gitu nanti kita akan bertanya-tanya dengan narasumber yang sudah ada di sebelah saya yang sudah tampan sekali ya. Dr. Yuris Batiar, PhD, spesialis bedah saraf konsultan. Halo Dr. Yuris. Halo, selamat pagi, salam sehat selalu. Apa kabar dokter? Sehat. Iya, semangat ya di pagi hari ini ya dok ya. Abis olahraga, ya karena pagi-pagi ya dok ya. Oke. Subuh. Ya dokter ini kayaknya udah semangat banget juga nih ya dok ya dalam pembahasan hari ini ya. Tadi kan saya sudah bacakan ya dok kalau kita akan membahasnya itu tentang perkembangan bedah epilepsi di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Betul. Iya, saya penasaran soalnya dok nih. Kenapa yo? Kalau penasaran daripada langsung WhatsApp dokter terus, mendingan kita diskusiin gini biar para sahabat sehat juga pada tahu ya dok ya apa aja sih perkembangannya itu ya dok ya. Kalau yang basic ya dulu deh dok ya. Apa sih dok ya kenapa bedah epilepsi itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Karyadi? Apa karena mungkin kelengkapan alatnya, apa karena dokternya atau gimana itu dok? Jadi yang kita bahas itu sebetulnya bukan kelengkapan alatnya, bukan. Tapi kita itu melakukan sesuatu yang beda dari rumah sakit yang lain. Kita itu melakukan sesuatu secara komprehensif. Karena kita itu bekerja itu sebagai tim doctors. Jadi di Karyadi ini bekerja itu bukan hanya saya sebagai pribadi. Tapi saya bekerja sebagai tim doctors. Sehingga penanganan epilepsi di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini itu lebih komprehensif. Jadi makanya saya selalu ngomong, ini loh kita punya nih sebagai contoh comprehensive epilepsy treatment in tertiary hospital atau epilepsy treatment secara komprehensif pada rumah sakit vertikal. Itu yang selalu kita gaungkan di setiap daerah. Yuk kita buat treatment yang komprehensif yuk di daerah A, B, C supaya penanganan epilepsi ini menjadi lebih komprehensif, bukan hanya doctor base gitu, bukan hanya oh ya sudah gitu. Saya pokoknya konsultasi sama dokter itu ya pokoknya saya percaya sama satu dokter itu tidak. Tapi kita berbicara tentang komprehensif. Karena semua orang punya pengalamannya masing-masing. Semua dokter punya pengalaman masing-masing. Jadi kita akan bahas nih tentang itu. Komprehensif treatment seperti apa sih yang dilakukan di Rumah Sakit Karyadi ini. Nah, berbicara komprehensif ya dok ya, pastinya juga kan alat-alatnya. Kalau operasi kan itu kan pasti kan alat-alatnya ya. Alat-alatnya itu apa saja sih dok ya memangnya dok ya yang memenuhi itu? Alat-alat tidak semua rumah sakit punya alat yang lengkap ya. Saya akui ada beberapa alat yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit Karyadi. Tetapi dengan penanganan komprehensif, apa yang kita lakukan itu kita tahu tujuannya, kita itu bisa merujuk ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan A misalnya. Contoh, kita tidak punya PET scan. Kita belum punya PET scan, tapi suatu saat kita akan punya. Tapi kita pernah loh mengirimkan pasien itu untuk melakukan PET scan di rumah sakit luar. Untuk mendapatkan data-data PET scan, itu pernah kita lakukan itu. Contoh lagi, kita tidak punya nih gamma knife gitu. Tapi kita pernah melakukan pengiriman pasien untuk melakukan gamma knife di rumah sakit di daerah Jakarta. Tetapi dengan komprehensif itu, walaupun kita kekurangan alat misalnya gitu, atau walaupun kita tidak lengkap, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien gitu. Gitu. Cuma emang butuh support ya, artinya selalu ada perkembangan step by step yang akan lebih baik. Gitu. Iya, pastinya ya dok ya. Alat-alatnya juga pastinya akan diperbaharui lagi, yang terbaru. Jadi nggak yang itu aja ya dok ya. Iya. Itu harapan kita juga. Terus penasarannya juga gini dok, kan kalau pasien ini ya, misalkan dokternya siapa? Oh dokter bedah sarafku, dokter Yuris gitu. Terus operasi epilepsinya sama siapa? Dokter Yuris. Nah lalu yang ditanyakan gini dokter, yang pasien tahu, yang orang-orang tahu, masyarakat awam tahu, yang melakukan dokter Yuris sendiri.
Pertanyaannya, apakah dokter Yuris tuh melakukan operasi sendiri gitu dok? Tidak ya, artinya gini, kita itu kerja dengan tim dokter kita tuh banyak, termasuk Prof. Zainal, termasuk Prof. Tohar, termasuk Dokter Aris Catur dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang epilepsy surgery team ya kita harus bicara tim dong, bukan hanya bicara by personal. Oh dokter Yuris nanti yang melakukan EEG dokter Yuris doang, yang melakukan EEG long term dokter Yuris juga, tidak seperti itu. Jadi kita itu melakukan sesuatu yang lebih komprehensif. Ada area-area kompetensi di mana yang saya tidak punya tapi dokter lain punya. Gitu. Ya kita lah kolaborasi ini yang penting. Gitu. Oke. Gitu Jadi semuanya tuh bukan berarti dokter Yuris yang menghandle ya dokter ya? Bukan. Iya kan mungkin kan mikirnya misalkan harus melakukan EEG, MRI segala macam itu, oh dokter Yuris melakukan MRI-nya segala macam. Padahal kan juga harus ada timnya itu ya ada dokter. Timnya, dan timnya harus paham. Artinya harus sevisi tentang sesuatu bahwa penyakit ini memang harus ditangani secara komprehensif gitu, bukan hanya one man standing gitu. Bukan hanya one man show gitu, bukan. Oke, dan tambah lagi itu juga ada dari perawat ya dok ya? Karena ini dok, misalkan abis operasi gitu ya, sakit kepala, mana dokter Yuris, padahal tengah malam mikirnya gitu ya dokter ya. Iya itu juga pastinya ada kontribusi dari perawat. Peran banyak dokter yang lain. Iya ada peran dokter lain ya dok ya. Terus saya juga penasarannya itu perkembangannya itu kan sebelum kita mulai dokter kok kayaknya kayak udah edit PPT-nya nih, saya penasaran makanya pengen lihat ya, ada fotonya juga segala. Treatment. Oke. Iya, jadi kita akan bahas sedikit ya. Jadi kenapa kok di Karyadi ini spesial banget gitu? Ya karena kita punya dokter-dokter yang memang spesialisasi di situ gitu. Ada dokter Prof. Zainal yang kita tahu bahwa bagaimana epilepsi surgery di Indonesia itu berkembang ya karena Prof. Zainal. Kemudian ada Dokter Aris yang mengetahui betul tentang seluk-beluk tentang EEG dan kelainan di otak. Ada Prof. Tohar yang selalu membantu Prof. Zainal pada saat saya belum ada. Kemudian ada Dokter Alifiati Fitrikasari, dokter psikiatri. Oh, spesialis lainnya tersebut ya. Oke, lalu? Semuanya ada. Ada Dokter Sukma, spesialis radiologi yang mengerjakan tentang neuroradiologis. Kadang-kadang kita juga konsultasi dengan beliau bagaimana baiknya. Kemudian ada Dokter Endang, neurologis juga. Ada Dokter Tun Paksi yang bekerja di pada neurologi anak. Bagaimana nanti kita akan menghandle anak ini. Dan masih banyak dokter yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Okay, tapi ini salah satu tim yang memang bergerak untuk bareng-bareng untuk menangani epilepsi. Ya, jadi pokoknya dokter pasti ada timnya, bukan bekerja sendiri ya dokter ya. Bekerja sendiri. Misalkan saya butuh diskusi ini dengan dokter Tunpaksi, kita diskusi. Gitu. Ada case yang memang kompleks dan kita lakukan diskusi, kita diskusi gitu dengan baik sehingga penanganan pasien ini betul-betul komprehensif dan tujuannya untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat pasien. Oke. Gitu. Dan dengan cara itu kita itu sudah melakukan banyak hal. Jadi sejak tahun 2005 nih, 1999 itu kita sudah melakukan itu step by step sampai tahun 2700 kita sudah laporan. Bahkan penelitian-penelitian yang kita hasilkan ini sudah banyak sekali, bisa dicari di Google Scholar. Kita sudah memunculkan banyak penelitian dengan data-data kita sendiri, dengan data-data pasien epilepsi kita sendiri gitu. Sehingga penanganan komprehensif ini tidak berdasarkan hanya oh iya sudah pelayanan saja, tapi pelayanan dan penelitian. Karena memang yang dibutuhkan adalah secara komprehensif pendidikannya juga jalan, kemudian proses pengembangan ilmunya juga jalan gitu. Dan itu sudah terjadi di Karyadi. Sudah terjadi untuk epilepsi surgery itu sudah terjadi. Boleh tahu dok, udah berapa banyak case sih dok? Sampai saat ini mungkin sekitar 900-an di Semarang ya. 900-an ya? Wow, oke. Kan kita kan juga kerjasama dengan rumah sakit sekitar Semarang juga yang melakukan itu, seperti rumah sakit Purworejo yang juga melakukan itu. Dan itu kita melakukan juga karena itu data itu kita olah bareng-bareng dan kemudian kita munculkan dalam sebuah paper gitu. Dan tulisan-tulisan itu kita banyak, dibuka saja di Google Scholar pasti akan ada. Bagaimana quality of life setelah operasi itu juga ada. Bagaimana kejang pasca trauma kepala itu kita juga ada tulisannya. Bagaimana operasi pada
yang tumor gitu, bagaimana operasi terhadap pasien epilepsi yang corpus callosetomy itu juga sudah ada semua tulisannya. Jadi hasil-hasilnya juga sudah ada. Jadi kita bisa buktikan bahwa hasil kita itu baik. Saya langsung senyum-senyum nih, karena dari 900 ini kan salah satu saya ya dok ya. Betul. Oke dok. Ya. Jadi kenapa nih epilepsi surgery Indonesia ini masih hanya sedikit sekali major center yang bergerak? Ya memang karena pasien bedah saraf itu yang dilihat bukan hanya epilepsi saja. Saat ini yang masih bergerak itu adalah yang masih jadi tujuan utama adalah stroke. Padahal pasien-pasien bedah saraf itu bukan hanya stroke saja, tapi ada tumor, ada epilepsi. Dan kita sudah bekerja di epilepsi yang mungkin orang-orang tidak akan tahu kok epilepsi ternyata bisa dibedah ya. Betul, masih banyak. Ternyata banyak yang nggak tahu gitu. Edukasi seperti itu nggak tahu, ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Kemudian kenapa kok di kota-kota kecil kok belum jalan? Ya memang affordable. Jadi majority pasien itu dia di kota-kota yang kecil itu emang belum ada ahli-ahlinya untuk itu. Jadi emang ini kewajiban rumah sakit vertikal untuk melakukan edukasi terhadap itu, sehingga rumah sakit sekitar pun juga bisa berkembang menangani pasien-pasien epilepsi. Kan kasihan pasien epilepsi yang ada di Papua harus ke Indonesia, ke Semarang. Pasien di Kalimantan juga harus ke Semarang. Kasihan. Iya, makanya untung juga ada podcast ini ya, sahabat sehat ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di Karyadi Hospital? Jadi sejak tahun 99 sampai 2024 itu hanya pilih kasus-kasus yang sederhana. Contohnya sederhana tuh gimana dok? Temporal lobe epilepsi gitu. Yang jelas-jelas sudah tidak membutuhkan advance imaging gitu, atau advance pemeriksaan EEG yang lebih advance gitu. Temporal yang di samping ya, otak yang samping yang jadi sklerotik pakai MRI saja sudah cukup, atau dengan gejala-gejala yang khas itu sudah cukup, kita akan lakukan itu. Dengan skap EEG atau yang hanya sementara sederhana, kita bisa melakukan itu gitu. Itu sampai 2024. Kemudian kita proses lagi setelah second period dari 2004 sampai sekarang, apa yang dilakukan? Misalnya jadi lebih kompleks. Jadi clinical observation-nya juga iya, diskusinya juga iya, pemeriksaan EEG iya, video EEG juga dilakukan. Bahkan EEG tanam kita juga melakukan itu. Kemudian pemeriksaan CT, MRI, PET scan mungkin kita rujuk, walaupun kita rujuk tapi kita dapat datanya untuk itu. Kemudian kita melakukan neurophysical test sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik gitu. Outcome yang kita harapkan menjadi akan lebih baik karena pilihan kasusnya ya memang ini adalah memang benar-benar kasus yang memang bisa dilakukan pembedahan. Bukan kasus-kasus yang kayaknya bisa kemudian dilakukan pembedahan, bukan seperti itu, tapi kita pasti make sure ya ini memang bisa dilakukan. Kalau nggak bisa kita nggak akan melakukan pembedahan. Jadi pembedahan itu dilakukan pada saat kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang pasti. Yang sudah jelas ya? Yang sudah jelas. Iya, bukan berarti mau langsung datang ke dokter nih, dok anak saya mau dioperasi, padahal belum diapa-apain dok, belum tahu data-datanya. Harus dicek lagi data-datanya. Harus dicek lagi. Harus dilakukan. Dan itu ada di Rumah Sakit Karyadi ya? Untuk kita konsultasikan ke dokter anak, kita konsultasikan ke ahli EEG, bagaimana gambaran EEG, kita konsultasikan ke psikiater, kita diskusikan pemeriksaan radiologinya bagaimana. Hasilnya seperti apa? Setuju enggak dengan seperti itu? Itu yang kita harapkan. Sehingga memang prosesnya jadi lama. Dok, kok kita lama ya dok? Ternyata enggak bisa sehari langsung besok operasi. Enggak bisa seperti itu. Karena emang prosesnya butuh waktu. Prosesnya butuh diskusi. Prosesnya butuh sesuatu yang lebih detail. Data-data itu harus lengkap sampai betul-betul fix. Ya ini kita bisa lakukan operasi. Jadi butuh. Dan ini menurut saya yang belum muncul nih di rumah sakit lain selain Karyadi. Betul. Paham. Dan saya sangat bangga banget. Betul. Bekerja di Karyadi. Saya sendiri juga bangga menjadi salah satu pasien dari rumah sakit Karyadi. Sama dokter juga kan dok. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita punya long term EEG. Banyak loh yang kita lakukan long term EEG. Banyak. Jumlah pasien epilepsinya juga. Tetapi coba dari jumlah pasien yang kita lakukan long term EEG, yang kita masuk ke bedah itu hanya 20%. Artinya kalau misalkan ada 100 orang melakukan
pemeriksaan long term EEG hanya 20% saja yang melakukan bedah epilepsi. Hanya 20 pasien 20 pasien. yang bisa sampai ke bedah epilepsi. Jadi bukan serta-merta long term EEG kemudian pasti ke ya itu karena saking kita hati-hatinya. Betul. Saking kita melakukan sesuatu itu lebih spesifik, lebih tajam gitu. Sampai kita punya teknologi namanya perekaman eko. Jadi selama operasi kita lakukan. Nah tadi pertanyaannya, emang operasi sendirian? Enggak. Oh ini ya timnya, Iya, yang di foto-foto tadi ya dok. Ini ada Dr. Aris, ada Prof. Zainal yang mengawasi saya karena beliau lebih senior dan memberikan ilmunya kepada saya gitu. Jadi transfer knowledge-nya juga dapat, diskusinya pada saat operasi juga ada. Gitu. Oke. Iya, jadi ini yang dipotong, ini tidak, nomor yang sekian boleh dipotong, yang sekian tidak boleh, yang sekian jangan deh ragu-ragu sehingga perlu dibakar aja tidak boleh dipotong. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita lakukan seperti itu sehingga ya hasilnya jadi baik gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi sampai saat ini yang kita lakukan free seizures-nya itu sampai 80% rata-rata. Free seizures-nya 80% dan tetap masih minum obat tersebut ya dok? Ada yang minum obat free ya, ada yang enggak. Ada yang free, oke. Ada yang turun. Iya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi follow up itu penting. Jadi follow up itu penting. Jadi kalau misalkan post operatif follow up itu penting. Jadi bukan hanya setelah operasi tidak follow up. Karena kadang-kadang habis operasi kita butuh evaluasi long term EEG lagi. Bisa jadi kasus-kasus tertentu nih, kasus kardiatika, post-colostomy kok kejangnya berubah, bisa kita lakukan long term EEG lagi. Jadi visitnya harus tepat. Harus penanganan obatnya, pengaturan obatnya kita konsulkan untuk anak-anak ke dokter pediatrik, neurologis. Untuk ke dewasa ke neurologis. Jadi kita atur obatnya seperti itu. Ya karena emang mereka yang punya kompetensi untuk itu. Betul. Jadi kita saling menghargai seperti itu. Ya jadi kapan melakukan interektal EEG setelah 4 follow up visit. Jadi follow up visit setelah 4 kali follow up ya. Kemudian nanti evaluasi EEG lagi. Dilihat EEG-nya. Kalau misalkan baik, baru nanti turunkan dosisnya. Step by step. Sampai dosis obatnya minimal ya. Minimal. Atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Itu yang kita harapkan. Pastinya ya. Yang diharapkan semua pasien ya. Betul. Perlahan-lahan, bukan yang instan ya. Oke. Jadi ini yang kita punya nih. Jadi ada surgeonnya berapa orang, neurologisnya berapa orang. Jadi semuanya juga ada, termasuk perawat EEG nurse-nya. Jadi EEG nurse itu juga kita latih sebetulnya. Sejak awal yang kita lakukan adalah utamanya ada training. Training itu penting, artinya gini. Saya nih ya, kalau sudah tua pasti harus ada pengganti kan gitu kan. Ya, pastinya betul ya dok. Pasti kan ya, enggak mungkin dong. Betul, harus ada generasi muda. Ada generasi kan. Prof. Zainal ada generasi Prof. Tua. Prof. Tua ada generasi ke saya. Dan itu terus menerus, Dr. Aris ada dokter yang lebih muda lagi. Sama seperti itu terus menerus sampai regenerasi. Dan regenerasi ini tidak boleh putus. Pada saat regenerasi ini putus, selesai sudah. Siapa yang melakukan tindakan untuk epilepsi? Betul. Tidak ada. Jadi regenerasi ini harus sangat muncul. menentukan ya. Nah, regenerasi ini kita lakukan juga pada mahasiswa-mahasiswa yang undergraduate yang memang dia tertarik dengan neuroscience. Kita berikan tuh kuliah-kuliah itu juga pada undergraduate. Jadi selain pelayanan kita juga melakukan pendidikan kan. Pendidikan untuk siapa? Untuk PPDS, untuk undergraduate, bahkan undergraduate tuh juga kita buat kuliah-kuliah yang memang betul-betul dari dasar sampai advance. Oke. Dan semuanya ini adalah orang-orang yang memang bekerja di epilepsi. Yang spesialis selain, walaupun spesialis lain yang bukan hanya spesialis bedah saraf dan betul, saraf. ada dokter yang memang ilmuwan, misalkan ilmuwan contohnya seperti Dr. Mulvi Hatul ini. Dia dari Undip, tapi dia ilmuwan tentang toksikologi. Kita masukkan apa sih efek jangka panjangnya terhadap toksikologi terhadap epilepsi misalnya. Atau konsep dasar neuroscience oleh Dr. Hardian. Dia bukan klinisi, tapi dia ilmuwan. Kita mintakan untuk melakukan kuliah ke situ.
Karena ilmu itu kan berkembang dari dasar basic sampai ke advance, sampai bahkan ke dokter Vega. Ada dokter Vega. Ini untuk mengetahui bahwa otak yang kita ambil itu kita periksa loh, gitu. Jenisnya jenis apa gitu. Itu patologi anatomi seperti itu. Jadi semuanya berperan. Oke. Secara komprehensif. Oke. Jadi selain keilmuan, penegakan ilmu, kemudian dia diolah dalam bentuk pelayanan. Dalam pelayanan tidak hanya berhenti sampai pelayanan saja loh, tapi sampai dari community ini ya pastinya. Tadi juga nama saya kurang mungkin di bawahnya ya. Oh iya, harusnya ada ya. Iya, dari segi passion ya. Iya, passion. Oke dok, ya, jadi ada komunitasnya ya dok ya. Ada komunitasnya. Kemudian ada komunitasnya. Itu emang penting ya. Itu penting banget. Komunitasnya. Itu penting banget. Karena komunitas ini adalah seorang yang memang kumpulan orang dengan epilepsi, dia sering kumpul, kita diskusi bareng, kita memberikan support yang positif gitu ya, informasi-informasi positif gitu, sehingga sesuatu itu jadi lebih. Iya dok, mewakili kalangan pasien nih dok. Soalnya banyak juga ya yang bilang kalau tidak dapat support ya dari sosialnya, lingkungan sosialnya, bahkan dari keluarganya, tapi mendapatkan supportnya itu dari komunitasnya itu dokter. Jadi itu memang penting sekali ya dok ya dari community ini. Oke. Selain di situ kita juga melakukan edukasi terhadap dokter-dokter umum juga ya? Iya, semuanya. Bisa umum, bisa ini ada dok. Ada foto saya ya salah satunya. Oke. Ya, jadi seperti ini yang kita lakukan gitu. Yang sering ya dok ya, pokoknya selalu ya. Oke. Jadi webinar dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita jelaskan dan surgical evaluasi lagi tadi bahwa surgical evaluation itu step-stepnya banyak. Jadi ada fase 1, fase 2, kemudian sampai ke surgery. Dan itu kompleks. Bukan sehari kontrol besok operasi, bukan seperti itu. Tapi perlu step. Saya betul-betul yakin. Oke, mengenai step-stepnya itu ya dok ya, saya juga jadi pengen bertanya-nya kan kalau tadi kan sebelum operasi, EEG, MRI. Nah ini mau bertanya-nya ini pasca operasi. Kalau pasca operasi itu sebenarnya pemulihannya itu berapa lama dokter? Jadi kalau pasca operasi tanpa komplikasi ya, komplikasi itu kan ada macam-macam, ada komplikasi yang memang yang kita tidak inginkan terjadi itu pasti ada ya. Suatu tindakan itu sebisa mungkin kalau untuk bedah epilepsi tidak ada komplikasi, tapi ada beberapa yang sampai komplikasi yang berat itu juga ada. Nah, setelah operasi kalau kondisinya baik biasanya ya langsung fisioterapi, kita konsulkan ke bagian fisioterapi untuk melakukan konseling bagaimana nih sebaiknya kalau misalkan ada kelemahan sedikit di tangan ya kita latihan supaya lebih baik lagi. Kalau jalannya miring juga betul, ada ya katanya ya dok ya. Tapi itu kan bukan berarti semua pasien. Bukan berarti semua pasien butuh. Bukan semua pasien ya. Oke, jadi kalau misalnya ada pasien yang bermasalah di yang tadi dokter sebutkan. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu yang memang dilakukan pembedahan, kejangnya hilang, tapi muncul sesuatu yang menurut dia kok aneh ya jadinya ya. Padahal sebetulnya sudah ada, cuman karena ketutup oleh kejangnya jadi tidak tampak. Ini seperti itu bisa terjadi. Jadi sebetulnya dia sudah lemah. Cuma karena konsentrasi tidak kelemahnya, karena kelemahannya tidak dipikirkan. Setelah dioperasi kejangnya tidak ada, tapi kok lemas gitu. Nah itu bisa kita lakukan fisioterapi. Oke, sama ini ya dok ya, kalau menurut saya yang saya simpulkan juga, yang tadi dari awal sampai yang tadi terakhir dokter jelaskan ya, yang suka orang khawatirkan itu kan sebenarnya kan pasca operasi ya dok ya. Pasca operasinya itu berapa lama, yang padahal saya dengar dari dokter ini ya, EEG, MRI, bahkan PET scan ya, padahal sebenarnya operasi itu justru lebih lama ya dokter ya. Operasi. Iya. Post operasi kalau sudah operasi selesai 3 hari bisa pulang kalau kondisi baik. Iya. Iya makanya saya juga jadi menyimpulkan itu gitu. Yang dikhawatirkan itu padahal kan sebenarnya praoperasi justru lebih lama ya. Jadi bagaimana proses diagnostiknya yang karena tidak mungkin dari sehari selesai. Butuh evaluasi A, butuh foto A, butuh EEG long term yang butuh 1 minggu 2 minggu tergantung dari jumlah kejang yang didapatkan.
butuh evaluasi diskusi dengan hasil EEG-nya, dengan video EEG-nya di-match-kan. Seperti itu. Oke. Iya, ini mengenai perkembangan bedah epilepsi di Rumah Sakit Karyadi. Tapi dokter ya, sebelum yang kita tutup ya dokter, saya sendiri juga boleh cerita dikit ya dokter ya, mengenai yang pasca operasinya aja deh. Pasca operasi itu kan, saya kan dirawat kurang lebih 4-5 hari lah. 4-5 hari udah boleh pulang. 4-5 hari udah boleh pulang kan, 4-5 hari mager-mageran di ranjang ya dok ya. Di Rumah Sakit Karyadi ya, saya enak sih. Terus udah gitu pulang, terus berapa hari kemudian udah hangout lagi sama teman. Jadi ya bisa disimpulkan seminggu setelah operasi itu saya udah hangout dok, udah jalan-jalan dokter. Kalau kondisinya baik langsung boleh jalan. Iya, kalau saya waktu itu awal-awal masih mager-mager. Terus seminggu setelahnya pokoknya kan udah boleh pulang dan saya langsung hangout sama teman ke mall, jaga kesehatan tapinya ya. Terus kurang lebih 3 minggu setelah operasi itu saya udah mulai latihan nari lagi dokter. Itu kalau cerita dari jadi sahabat sehat itu kalau cerita dari saya pribadi. Kalau tadi kan kita dengarnya kan dari teori-teori yang dokter Yuris ya kan, kalau misalnya sahabat sehat itu pengen dengernya itu yang cerita nyatanya, real story-nya ya dok ya, real story-nya ya. Jadi ini ya kasih kisi-kisi dikit. Kalau mau pengen tahu cerita banyaknya bisa lihat di story Instagram pastinya, sosial media kita ya pastinya ya dok ya. Dok kalau ingin bertanya, ini juga sahabat sehat nih pasti banyak yang ingin bertanya ya. Nah tapi sahabat sehat kalau mau bertanya tentang yang bedah epilepsi ini ya di Rumah Sakit Karyadi dengan Dokter Yuris, itu bisa tulis aja ya di kolom komentarnya. Nanti akan dibalas ya sama Dokter Yuris. Harus balas ya dokter ya. Oke dokter, sebelum saya tutup dokter bisa memberikan closing statement untuk pembahasan kita. Closing statement hari ini tentang bedah epilepsi di Semarang ini, satu, bedah epilepsi itu bukan one man show. Artinya semua harus berperan karena penanganan ini komprehensif. Jadi apapun yang kita lakukan hasilnya itu berdasarkan dari proses pikir orang banyak. Jadi diskusinya yang ulet, kemudian keputusan yang betul-betul dicapai itu sampai kita melakukan yuk kita operasi untuk bedah ini, itu proses diskusinya panjang dan itu kadang-kadang membutuhkan waktu. Dan ini kalau bisa dipahami oleh pasiennya, Betul. Untuk mencapai ke surgery itu nggak sebentar. Jadi kalau misalkan butuh cepat ya sering kontrol gitu. Betul. Kalau sebulan kontrol besok lagi sebulan kontrol ya bakalan gitu. Karena prosesnya butuh banyak yang dilalui. Jadi habis ini terus pemeriksaan itu sampai semua data lengkap diskusikan. Kalau sudah diskusi kemudian sudah mencapai keputusan tepat, operasi. Kalau tidak operasi. Ada modalitas yang lain yang kita tawarkan. Ada yang lain, ada yang dokter tawarkan ya. Dan kalau masih bingung, yang lainnya itu apa? Ini ditawarkan itu apa dokter? Nah bisa tanya langsung ke dokter Yuris ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok ya untuk pembahasan kita hari ini mengenai perkembangan bedah epilepsi di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dan semoga pastinya KSM Bedah Saraf ini semakin maju dan pastinya juga bedah saraf di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini juga semakin maju, edukasinya juga semakin banyak ya tentang bedah epilepsi ini ya. Salah satunya lewat podcast ini. Terima kasih banyak ya Dokter Yuris. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi membahas hal-hal yang lain ya tentang epilepsi. Bisa epilepsi bisa. Bisa yang lainnya ya. Terima kasih banyak pada sahabat sehat yang telah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga ini semua bermanfaat dan pastinya sehat dan semangat selalu ya. Saya Stephanie Claudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat.